Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini masih dalam seri tentang doa yang berkuasa, doa yang mengubahkan, doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa saudara dengan kerinduan melalui renungan-renungan firman Tuhan tentang doa yang sudah kita renungkan dalam beberapa video sebelumnya dan juga di dalam video ini. Saudara semakin memahami tentang doa yang benar, doa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan saya rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan kemudian saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara ketika saudara mengalami jawaban doa, supaya ketika anak-anak Tuhan yang lain membaca kesaksian saudara, iman mereka juga dikuatkan dan mereka juga akan rindu berdoa dan mereka juga akan mengalami jawaban doa dalam hidup mereka. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang doa di malam hari ini adalah dari Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan supaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Zakaria pasal 10 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan membawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan.
Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membuat mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membuat mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke tanah Libanon, sehingga tidak ada tempat bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana firman Tuhan menegaskan kepada umat-umatnya supaya umat-umatnya meminta, memohon, dan berseru kepada Dia. Karena dijelaskan bahwa ada yang akan Dia kerjakan, ada tindakan, ada hal yang akan Tuhan kerjakan ketika umat-umatnya berseru kepada Dia. Demikian hari ini saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara, untuk kita memahami apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berseru kepada Dia. Dan di dalam konteks ini, saudara, umat Tuhan diajak berseru kepada Dia dalam situasi yang mereka alami, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan mau mereka datang berseru memohon kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 1, saudara, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Dari ayat 1 ini, saudara, ditegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka berseru kepada Dia, karena dikatakan mintalah. Dan hal yang menjadi contoh dibuat di sini supaya mereka meminta hujan, karena dikatakan bahwa Ialah yang membuat awan, yang membawa hujan deras. Hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Artinya, saudara, firman Tuhan mau menegaskan dari ayat ini bahwa segala kuasa ada pada Tuhan. Bayangkan firman-Nya ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang membuat awan-awan.
Dia yang mengatur semuanya. Dia yang membuat hujan lebat. Dia yang membawa hujan deras. Allah yang memberikan itu, saudara. Bahkan rumput, tumbuh-tumbuhan di padang pun Dia yang memberikan kepada setiap orang. Jadi saudara, Allah menegaskan bahwa supaya umat-umatnya datang berseru kepada Dia. Lalu kemudian Dia menegaskan kepada umatnya kenapa mereka harus berseru. Karena semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Semuanya ada di bawah otoritas Tuhan. Bahkan dikatakan di sini minta hujan karena Dialah yang menciptakan awan, Dialah yang membawa hujan deras. Itu yang dibuat menjadi contoh di sini, saudara. Kalau diminta hujan, maka ketahuilah Dialah yang membuat awan-awan yang mendatangkan hujan. Artinya semuanya ada dalam kuasanya. Dia yang membuat, Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai, Dia yang berkuasa atas semuanya. Sebagai aplikasinya dalam hidup kita, saudara, hari ini firman Allah berkata kepada setiap saudara supaya saudara hidup dalam doa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini kesulitan saudara rumit? Adakah saat ini masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, atau hal-hal yang lain yang sedang saudara alami? Dalam semuanya itu saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa berdoalah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semuanya ada dalam otoritasnya dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saat ini mungkin saudara sedang memikul beban yang sangat berat. Berserulah ketika saudara memikul beban saudara, berserulah kepada Dia. Karena Dia Allah yang menciptakan awan di langit. Dan Dia Allah yang menciptakan itu, dan Dia berkata mintalah hujan. Kepada umatnya Dia berkata mintalah hujan. Ketika umatnya meminta hujan, Dia ciptakan awan dan hujan pun turun. Bayangkan gambaran itu, saudara, bahwa kalau awan pun Dia yang ciptakan, yang itu membuat hujan turun ketika umatnya berseru untuk minta hujan turun. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah yang berkuasa, Dia sanggup mengatur supaya apa yang saudara rindukan, apa yang saudara butuhkan, itu bisa terwujud, itu bisa terjadi karena semuanya ada dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan hal yang lebih dari apa yang saudara pikirkan pun Allah sanggup untuk melakukannya. Saudara, ketika membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat satu kali istri saya waktu dia sakit pada waktu itu, saudara. Dia sakit parah, lalu kemudian kami harus berobat ke rumah sakit. Lalu berobat selama 6 bulan karena masalah paru-paru. Dan saya mengingat sekali, saudara, setiap kali kami berobat, maka kami akan pergi ke dokter, dan dokter spesialis ini akan membuat racikan obat untuk 1 bulan, baik itu obat suntik, baik itu untuk obat dimakan. Lalu kemudian ketika kami bawa racikan obat ini ke apotik, maka seingat saya uang keluar yang harus kami keluarkan waktu itu antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Dan itu merupakan jumlah yang sangat besar bagi saya, saudara. Apalagi pada waktu itu saya masih merintis, dan kemudian jemaat yang dilayani itu masih ada beberapa orang, hitungan belasan orang, tidak sampai 20 orang. Lalu kemudian semuanya adalah rata-rata anak sekolah, 1-2 yang orang tua. Bayangkan, saudara, saya melayani anak sekolah, dan kemudian saya ada melayani di sebuah gereja di mana organisasi gereja kami tidak menggaji kami. Aturan di organisasi kami, silakan merintis, lalu kemudian kembangkan pelayanan itu dan hiduplah dari pelayanan itu. Dan waktu itu, saudara, saya masih merintis, lalu kemudian setiap bulan saya butuh untuk pembelian obat saja antara 1 sampai 2 juta setiap bulan. Saya tidak punya gaji dan saya mengharapkan dari jemaat, dan pada waktu itu hanya cukup untuk makan. Kalau dari pelayanan hanya cukup untuk makan.
kalau dilihat dari setiap minggunya saudara, bahkan kadang kurang. Untuk makan pun digunakan kurang persembahan itu saudara. Tapi yang luar biasa saudara, sering kali mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Setiap kali kami butuh, mujizat terjadi. Salah satu contoh misalnya, pada waktu itu hari Minggu dan besoknya hari Senin kami harus pergi ke Medan, ke kota untuk berobat, untuk pergi ke dokter spesialis, dan kemudian dia akan memberikan lagi racikan obat dan kami akan bawa ke apotik, dan di sana akan dibutuhkan 1 sampai 2 juta. Jadi waktu itu saudara ada keadaan yang sangat sulit. Dan kemudian satu kali uang tidak ada, dan itu sudah hari Minggu, lalu kemudian hari Seninnya obat sudah habis, sedangkan penyakit itu nggak boleh berhenti di tengah jalan, artinya harus lanjut terus. Kalau sempat berhenti di tengah jalan harus diulang lagi dari awal, itu menurut keterangan dokter. Dan waktu itu sudah hari Minggu, kami tidak pegang uang pada waktu itu saudara, dan kami sudah berbincang bagaimana nanti hari Senin. Nah kemudian kami beribadah, dan selesai beribadah, saya kemudian pergi melayani, ada satu kegiatan yang lain lagi, saya melayani di sana. Lalu kemudian istri saya tinggal di rumah. Biasanya ya, istri saya kalau sudah selesai ibadah, dia hitung persembahan. Dan pada hari itu betapa kagetnya dia saudara, di mana ketika dia menghitung persembahan ada satu amplop di dalamnya. Dan di dalam amplop itu berisi uang yang lebih dari yang kami butuhkan untuk berobat. Sampai-sampai karena terkejutnya istri saya saudara, karena tidak pernah dia mengalami seperti itu, sampai-sampai dia tidak percaya kalau itu persembahan dari jemaat. Dan kemudian saudara, dia kembalikan lagi ke tempat persembahan, dan dia berkata dia tunggu, mana tahu nanti ada yang datang. Karena mana tahu tadi silap mereka mengambil persembahan. Jangan-jangan amplop kepada yang lain, tetapi masuk ke situ. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan sebentar lagi mereka datang, sehingga dia tidak ambil, dia taruh lagi di kantong persembahan itu saudara. Dan ketika saya datang selesai pelayanan kedua, saya datang ke rumah, lalu kemudian dia ceritakan tentang persembahan itu. Lalu kemudian saya berkata, ya ini mujizat. Ini mujizat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, karena besok kita harus berobat. Dan istri saya dia menangis saudara. Dia menangis dan saya pun ikut menangis. Karena Allahku luar biasa. Allahku ajaib. Dia tahu apa yang kubutuhkan. Dia tahu pada waktu itu istri saya sedang sakit parah, lalu kemudian kami harus pergi ke spesialis tiap bulan, dan kami harus sediakan uang sekitar 1 sampai 2 juta untuk segala kebutuhan dan pembelian obat. Dan besok dibutuhkan hari Minggu itu saudara, Senin dibutuhkan hari Minggu itu, Tuhan sediakan dengan cara yang ajaib. Tidak pernah sebelumnya istri saya melihat dan mengalami itu. Dan pada waktu itu Tuhan nyatakan mujizat. Ajaib Tuhan. Lalu kemudian saudara, itu tiap bulan kami membutuhkan. Satu kali saya ada di satu tempat, saya mengajar di situ saudara, mengajar di sekolah kitab. Lalu kemudian selesai mengajar, saya pergi ke tempat saya, ke kamar saya menginap. Dan kemudian ketika saya ada di kamar itu, ada ketokan di pintu. Dan kemudian ketika saya buka pintu, seorang hamba Tuhan menyalami saya. Dan kemudian di dalam salaman itu saudara, ada amplop. Dan singkat cerita, saya berterima kasih, dan akhirnya dia ceritakan bahwa ini sedikit untuk perobatan, karena dia tahu istri saya sedang sakit. Lalu kemudian ketika saya buka kembali saudara, persis seperti yang kami butuhkan, padahal tidak ada orang yang tahu berapa besar yang kami butuhkan. Ajaib, sekali lagi ajaib Tuhan. Allah kita itu ajaib.
Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dia sanggup melakukan itu. Yang menjadi bagian kita adalah mintalah. Itu yang dikatakan di ayat 1 itu, saudara. Mintalah. Minta hujan, maka dia akan memberi hujan, karena dia yang menciptakan awan-awan yang mendatangkan hujan. Hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa kalau saudara meminta kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup mewujudkan permohonan saudara lebih dari apa yang saudara minta, lebih dari apa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan. Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup untuk mewujudkan. Selain Allah menegaskan bahwa Dia berkuasa, saudara, kemudian di ayat 6 juga di sana dikatakan, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Di sini ditegaskan, saudara, dalam proses yang mereka alami, dalam situasi yang mereka alami, Tuhan berkata di ayat 1, mintalah. Lalu kemudian di ayat 6 dia berkata, Aku akan membuat kuat kaum Yehuda. Ketika umatnya berseru kepada Dia dalam kesulitan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesusahan mereka, Tuhan menegaskan bahwa Aku akan membuat mereka kuat. Terkadang, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan satu proses dan tidak dengan seketika Dia menjawab kita. Artinya ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita hadapi. Dan di dalam proses yang kita jalani itu, firman Allah menegaskan bahwa Aku akan membuat kuat mereka. Artinya Dia akan menguatkan kita menjalani prosesnya, sehingga kita diproses menjadi pribadi yang lebih baik, iman kita lebih kuat, karakter kita diproses menjadi lebih baik. Dia sertai kita dalam proses itu, dan kemudian Dia kuatkan kita di dalam proses itu. Itu sebabnya, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, serahkan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara akan sanggup menanggung segala perkara, saudara. Karena Dia yang memberi kita kekuatan. Mungkin saudara berkata, pendeta, hari ini hidupku begitu berat, hidupku begitu sulit, masalah yang ku alami begitu berat. Saudara, di dalam komentar video ini, di video-video di channel ini, seringkali saya membaca umat-umat Tuhan berkata, pendeta, bebanku berat, aku hampir putus asa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan pernah putus asa. Ketika saudara berseru dan berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menguatkan saudara untuk menjalani segala situasi, segala perkara, segala kesulitan yang saudara alami. Tuhan akan menguatkan saudara. Dan kemudian sampai pada waktunya, Dia akan melakukan mujizat. Dan Dia Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan yang menguatkan saudara dalam segala proses yang saudara harus jalani, sampai tiba waktunya saudara akan mengalami mujizat. Tuhanlah kekuatan saudara saat saudara sakit. Tuhanlah kekuatan saudara saat bebanmu berat. Tuhan akan menguatkan saudara. Yang menjadi bagianmu adalah berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan pertolongannya yang dahsyat atas kehidupan saudara. Kemudian, saudara, Dia juga menegaskan bahwa Aku akan membuat kaum Yehuda kuat, dan Aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Hal berikutnya yang Dia tegaskan kepada umatnya yang meminta, memohon, yang berseru kepada Dia adalah, Dia berkata, Aku akan menyelamatkan mereka. Di mana pada waktu itu mereka ada dalam satu kondisi, satu keadaan. Mereka sedang mengalami penjajahan, mereka sedang mengalami penawanan. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh pembebasan. Dan Tuhan menegaskan, Aku
aku akan menyelamatkan mereka. Dengar saudara, apapun situasi yang kita alami hari ini, Allah menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita kalah. Dia tidak akan membiarkan kita hancur, tetapi Dia akan menyelamatkan kita. Itu sebabnya tadi Dia berkata Dia akan menguatkan kita. Dan ketika kita kuat menjalani prosesnya, maka akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau saat ini saudara sedang mengalami beban berat, Dia akan menguatkan saudara dalam menjalani prosesnya, dan kemudian Dia akan menyelamatkan saudara dari beban berat itu. Artinya Dia akan mengangkat beban saudara dan saudara akan bebas dari beban berat itu. Ketika saudara mengalami masalah keluarga, Dia akan kuatkan saudara menjalani prosesnya, dan ketika tiba waktunya saudara, Dia akan memberi jalan keluar atas masalah saudara, baik masalah keluarga saudara, baik masalah ekonomi saudara, atau masalah apapun yang saudara alami di dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap kuat dalam Tuhan dan saudara tetap memohon, meminta kepada Dia, maka Ia akan menyelamatkan saudara. Hari ini saudara, apapun situasinya, apapun keadaannya, teruslah berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menyelamatkan saudara. Teruslah berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya saudara, masih ayat yang ke-6, Dia berkata, aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Dan berikutnya, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan berkata kepada umat-umatnya yang Dia perintahkan untuk berseru kepada Dia, aku akan membawa mereka kembali. Artinya pada waktu itu mereka sedang ada dalam tawanan, dan Tuhan berkata membawa mereka kembali, artinya mereka dipulihkan. Hidup mereka akan dipulihkan karena pada waktu itu mereka ada di tawanan, dan Tuhan mau kembalikan mereka kembali ke bangsanya. Artinya Tuhan akan memulihkan. Tuhan mengerjakan pemulihan, dan alasan Dia mengerjakan pemulihan tersebut adalah saudara, di mana Dia berkata, aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Tuhan pasti memulihkan setiap kita saudara. Dia memulihkan ekonomi kita, Dia memulihkan kesehatan kita, Dia memulihkan keluarga saudara. Kalau saat ini mungkin keluarga saudara ada dalam masalah, Dia memulihkan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Kenapa Dia memulihkan saudara? Karena Dia menyayangi saudara. Dan bagaimana supaya kasih sayangnya menjadi nyata dalam hidup kita? Mintalah dan berserulah kepada Dia. Karena ketika kita meminta berseru kepada Dia, kasih sayang Tuhan akan dinyatakan. Dan ketika kasih sayangnya dinyatakan kepada setiap kita, maka hidup kita akan dipulihkan. Adakah saudara saat ini yang rindu hidup saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, ekonomi saudara dipulihkan, masalah yang sedang saudara hadapi dipulihkan? Adakah saudara merindukan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan saudara? Saya percaya saat ini setiap kita rindu Tuhan mengerjakan pemulihan. Dalam hal apa saudara rindu dipulihkan oleh Tuhan saat ini? Dalam semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan menyayangi saudara, dan Dia pasti akan memulihkan keadaan saudara. Siapapun saudara saat ini, dengar, Tuhan menyayangi saudara dan Dia rindu memulihkan kehidupan saudara. Yang menjadi bagian saya dan saudara hari ini adalah, mari meminta terus dan meminta terus kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, yang peduli kepada anak-anaknya yang meminta kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan menyatakan kasih sayangnya bagi anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Dia Bapa yang baik yang akan memulihkan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Saudara, kalau dalam konteks orang Israel kita bisa melihat bahwa berkali-kali ketika mereka berdoa, Allah pulihkan, Allah pulihkan, Allah pulihkan. Terus Tuhan pulihkan.
Dan hari ini pun saudara, Tuhan pasti akan memulihkan setiap saudara apapun keadaan saudara. Hanya masalahnya pada waktu itu orang Israel begitu dipulihkan, dia kemudian membelakangi Tuhan. Mereka mengabaikan Tuhan. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mohonlah pemulihan, mintalah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia pasti akan memulihkan kehidupan saudara. Dan ketika hidup saudara dipulihkan, harusnya iman saudara makin maju lagi. Iman saudara makin meningkat lagi ketika Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Nah, yang menjadi masalahnya bagi orang Israel adalah pada waktu itu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Setelah dipulihkan, hidup mereka nyaman, mereka lupa Tuhan. Itu yang menjadi masalahnya, saudara. Seharusnya ketika Tuhan mengerjakan mujizat, iman kita makin kuat. Kita semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tetapi yang menjadi masalahnya pada mereka pada waktu itu adalah ketika Tuhan memulihkan mereka, hidup mereka mulai aman, di sanalah malah mereka melupakan Tuhan. Itu pelajaran yang sangat berharga, saudara. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa mohonlah pemulihan daripada Tuhan, dan ketika Tuhan memulihkan saudara, tetaplah berseru, tetaplah berserah kepada Tuhan, maka kasih sayangnya akan terus dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan berikutnya lagi, saudara, yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang meminta kepada Dia, di mana yang pertama, Dia akan menyatakan kuasanya yang tidak terbatas, Dia akan menguatkan, Dia akan membebaskan, dan Dia akan memulihkan kembali. Kemudian berikutnya, saudara, dikatakan di ayat 6 bagian terakhir, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Saudara, dikatakan di sini bahwa keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Artinya apa? Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima sepenuhnya. Tuhan menerima sepenuhnya. Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini, bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan menyayangi saudara. Dia menyayangi saudara. Dia tidak pernah menolak saudara. Mungkin ada yang berkata, aku tidak layak karena dosaku besar, aku tidak layak karena begini dan begitu. Ada begitu banyak orang yang konseling kepada saya, saudara. Mereka merasa tidak layak. Itu tipuan iblis. Yang benar di sini adalah bahwa ketika umatnya meminta kepada Dia, maka Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan tidak menolak. Demikian juga setiap kita hari ini, saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, maka datanglah meminta, datanglah berseru dan berseru kepada Dia, karena Dia tidak akan pernah menolak saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi latar belakang kehidupan saudara, Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dia berkata, sejauh timur dari barat, demikian Dia membuang dosa kita. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan, karena Dia Allah yang tidak akan menolak saudara. Lalu kemudian selanjutnya Dia juga berkata bahwa, dan masih ayat yang ke-6 bagian terakhir, saudara, dan aku akan menjawab. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Dia, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan menjawab. Tuhan akan menjawab. Ketika kita berseru kepada Dia, Bapa yang baik, Dia menjawab kita. Firman-Nya berkata, kalau kamu Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Allah menegaskan bahwa Dia tahu yang terbaik bagi kita, Dia pikirkan yang terbaik bagi kita, dan Dia beri serta kerjakan yang terbaik bagi kita.
Itu sebabnya percaya saudara, bahwa Allah peduli, Allah bekerja, dan Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Percaya saja saudara. Dia pasti akan menjawab saudara. Teruslah berseru kepada Dia, teruslah memohon kepada Dia. Saya percaya saat ini firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Di mana hari ini kembali firman Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus meminta dan memohon kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita. Apapun keadaannya, maka mintalah terus, berserulah terus kepada Tuhan. Apapun situasinya, mintalah terus dan berserulah terus kepada Tuhan. Ketika saudara minta terus, Allah menegaskan bahwa mintalah hujan, maka kamu akan diberi hujan lebat, karena Allah yang menciptakan awan-awan. Artinya dari kalimat firman Tuhan ini Allah menegaskan bahwa apapun yang engkau minta, semuanya itu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup mengerjakan mujizatnya. Tidak ada yang mustahil. Apapun masalah saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, berserulah terus kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara. Dan mungkin hari ini saudara berkata, begitu berat beban yang sedang kupikul, begitu sulit hidupku saat ini. Aku hampir putus asa. Dengar saudara, berserulah kepada Tuhan, karena saat saudara berseru memohon kepada Dia, sekalipun terkadang Dia izinkan memproses kehidupan kita, mujizat tidak langsung terjadi, Dia izinkan kita diproses. Tapi dengar, dalam proses itu pun Dia akan memberi kita kekuatan untuk menjalani proses yang harus kita jalani. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia. Dia akan kuatkan kita dalam segala proses yang kita alami saudara. Lalu kemudian Dia akan menyelamatkan kita, menyelamatkan umat-umatnya yang terus menerus berseru kepada Dia. Dan Dia juga akan menerima umatnya apa adanya. Yang berseru kepada Dia, Tuhan terima apa adanya. Tuhan terima tanpa syarat. Dengar saudara, hari ini siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Tuhan menerima saudara. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita. Tidak ada yang tidak layak ketika kita datang kepada Dia dengan penuh ketulusan. Dia Allah yang akan mempedulikan kita. Dia Allah yang akan menerima kita apa adanya. Lalu kemudian juga ditegaskan saudara bahwa Dia akan memulihkan. Karena kepada umatnya Dia berkata, aku akan membawa engkau kembali. Artinya Dia akan memulihkan mereka kembali. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap iman saudara. Di mana Allah berkata, mintalah. Dan Dia akan menjawab dengan dahsyatnya. Dia akan menyatakan mujizatnya dengan dahsyatnya dalam kehidupan saudara. Dalam doa-doa saudara ketika saudara memohon, meminta kepada Dia seturut firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari alami janji-janji firman Tuhan di mana Dia akan melakukan mujizat sesuai dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib. Berserulah kepada Tuhan. Terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita dengar. Supaya firman Tuhan ini benar-benar meneguhkan saudara, benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran saudara, benar-benar berbuah di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa
kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamahlah anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati mereka, dan ajarlah mereka untuk meminta, untuk memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini, supaya dalam segala apapun yang mereka alami, mereka datang memohon kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, ajar mereka meminta, memohon kepadamu, ajar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuatkan mereka melalui segala proses yang harus mereka hadapi. Kuatkan mereka Tuhan. Dan kiranya Engkau memulihkan kehidupan mereka. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang memulihkan hidup mereka. Engkau mengubahkan hidup mereka. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan lawat, Tuhan ubahkan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang menerima umat-umat-Mu apa adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Lawat mereka semua Tuhan. Ajar mereka untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Ajar mereka memohon kepada Tuhan. Dan kiranya Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu perkara besar, kami rindu mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah dan lawat kami ya Tuhan. Ajar kami bersepakat memohon, meminta di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kiranya mengerjakan mujizat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan ini kami bisa saling menguatkan dan saling menopang dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan
dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah,
persoalan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh
dalam bidang apapun mereka bekerja, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja, Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan.
Berkati setiap hamba-hambamu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terangmu, menjadi saksimu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umatmu, anak-anakmu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terangmu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umatmu, ajar gerejamu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.